Semangat sore! Sore, 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 Oceanografi! 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 Ekstrader, siapa kita? Laut! Kenapa ular laut? Berbisa! Kenapa berbisa? Mematikan! Ekstrader! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau menjelaskan pengertian renang dan selam dasar, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM I1F121031 dari jurusan Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Hallualeo. Berikut videonya, next. Pengertian renang dan selam. Renang dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan berenang yang dilakukan di permukaan air. Sedangkan menyelam pada dasarnya dapat diartikan sebagai kegiatan berenang yang dilakukan di bawah permukaan air. Dalam berenang itu ada 4 macam gaya, tapi di sini saya hanya akan membahas 2 gaya saja, yaitu gaya bebas dan gaya dada. Yang pertama, gaya bebas. Gaya yang sering digunakan oleh para pemula maupun perenang profesional. Gaya bebas dilakukan dengan terlungkup, posisi badan dan wajah menghadap permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian seperti mengayuh, sedangkan kaki bergerak ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, tolekkan kepala ke kanan atau ke kiri atas permukaan air. Yang kedua, gaya dada. Posisikan badan seperti merangkap di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Kaki dan tangan berada di dalam air dan kepala di atas permukaan air, sehingga dapat lihat ke depan ketika berenang. Saat kaki menendang ke arah luar, posisi tangan diarahkan lurus ke depan. Sebaliknya, ketika kaki lurus, kedua tangan dibuka lurus seperti membelah air, sehingga badan tertarik ke depan. Water trap. Water trap adalah teknik mengapung di air tanpa berpindah tempat. Water trap dapat dilakukan dengan posisi tubuh tegak lurus dalam air dan hanya menggerakkan bagian kaki seperti kaki katak, sehingga water trap berbeda dengan renang. Take diving didapatkan dari gerakan menuju fin swimming. Tekuk punggung 90 derajat dengan tetap menjaga kaki tetap lurus. Angkat kedua kaki secara bersamaan secara sejajar. Hal ini akan menciptakan gaya gravitasi ke bawah. Duck dive. Cara melakukan duck dive. Momentum duck dive didapatkan dari gerakan maju fin swimming. Arah tangan harus mengarah ke arah bawah, yang akan menentukan gerakan duck dive tekuk punggung 180 derajat dengan tetap menjaga kaki tetap lurus. Angkat kedua kaki secara bersamaan secara sejajar. Hal ini akan menciptakan gaya gravitasi ke bawah. Apnea adalah menahan napas dan biasanya dilaksanakan di kolam renang. Apnea adalah renang bawah air untuk kejauhan dan memiliki subkategori untuk berenang dengan atau tanpa sirip. Masker clearing. Saat melakukan penyelaman, terkadang masker akan berembun atau kemasukan air. Kondisi ini tentu akan menghambat penglihatan saat diving. Dengan melakukan teknik mask clearing, Anda tidak perlu membersihkan permukaan air. Caranya, angkat kepala Anda dan menghembuskan nafas melalui hidung sambil menahan bagian atas masker pada dagu Anda. Tekanan udara akibat hembusan nafas Anda akan membuat sedikit pinggir masker terangkat dan membuang air keluar. Snorkel clearing. Cara melakukan snorkel clearing adalah hembuskan nafas kuat-kuat melalui mulut. Tujuannya adalah agar dapat keluar melalui filter snorkel di depan mulut. Setelah itu, kamu bisa bernafas dengan mulut seperti semula. Intinya jangan panik dan tetap tenang, sebab kepanikan hanya akan menempatkanmu ke dalam bahaya dan membuang-buang tenaga. Jika mengalami kesulitan dalam snorkeling, usahakan untuk tetap tenang lalu minta bantuan kepada instruktur atau teman yang ada di dekatmu. Fin swimming adalah olahraga bawah air yang terdiri dari 4 teknik, yakni berenang di atas permukaan air, menyelam dengan satu tarikan nafas, dan renang dengan alat bantu nafas. Sekian, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.